Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Konten Ngeteh, Grand Prix Teknologi bersama saya Rangga Nur Maula. Dan kita kembali kali ini masuk ke segmen ngobrol-ngobrol ya. Kita kembali mendatangkan tamu-tamu spesial nih di segmen video kali ini. Nah, bersama kita sekarang sudah ada dua narasumber, anggota dari NeuronWorks Indonesia. Silakan, Mbak Ngeteh. Silakan. Halo semuanya, saya Dodi Ramdhani. Saat ini saya menjabat sebagai sistem administrator di divisi Research, Innovation and Development Services atau disingkat RIDS. Perkembangan saya selama di Neuron ini sebagai sistem administrator itu diawali dengan karirnya mempelajari hal-hal terkait server administrator, yaitu salah satunya ya OS Linux gitu. Kita harus mendalami dulu itu sih waktu awal-awal bersama Mas Alam ya. Jadi dari awal kita diajarkan bagaimana sih kita melakukan setup server, bagaimana cara manage server yang benar, terus bagaimana sih konfigurasi serta menyemplungkan ya istilah mendeploy gitu aplikasinya Neuron ke server gitu. Paling itu sih. Oke, jadi ini adalah Bro Doni ya. Ini satu lagi kira-kira. Ya, pagi saya Agung Laksono. Sama ya kayak Doni, saya satu profesi juga. Saya sebagai sistem administrator di PT NeuronWorks Indonesia. Karena profesinya sama, kurang lebih juga untuk job desk-nya sama. Jadi awal-awal juga belajar terkait sistem admin dulu, baru setelah sistem admin lebih masuk lagi sampai ke IT security-nya gitu. Cukup. Nah, jadi buat teman-teman nih yang pengen tahu atau penasaran gitu, siapa nih Doni dan Agung, ini apa aja bidang keilmuannya, skill apa aja untuk menjadi IT security gitu dan lain-lain. Jangan sampai skip ya video ini karena ini ilmunya pasti daging semua ini. Oh iya, jadi jangan lupa ya di follow juga sosial medianya NeuronWorks Indonesia, itu di Instagramnya itu @neuronworks, lalu di Twitternya juga @neuronworks. Di Facebooknya ini NeuronWorks Indonesia, lalu di YouTube juga itu NeuronWorks Indonesia. Supaya bisa lebih tahu ya info lebih lanjut mengenai NeuronWorks Indonesia, yang belum subscribe silahkan di subscribe gitu ya. Kalau misalkan kata youtuber itu katanya subscribe itu gratis katanya gitu ya. Lalu jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng ya supaya tidak ketinggalan informasi mengenai konten-konten kita di YouTube. Juga mungkin kalau pengen follow sosial media yang narasumber kita, mungkin di Doni apa? @apa Doni? Doni Ramdhani baru di Instagram. Ya, Doni Ramdhani ya. Oke. Untuk Yeah. Agung apa? @alaksono_. Oke, Alaksana underscore. Dan mungkin kalau sosmed saya sendiri di lagi mungkin kita tadi setelah pengenalan tadi jadi sedikit penasaran gitu ya. Maksudnya kayak apa sih IT security itu gitu kan? Bagaimana sih kalau misalkan kita pengen menjadi seorang IT security itu gitu? Mungkin kita ngulik dulu ya dari profilnya para narasumber kita. Kira-kira nih bagaimana perjalanan karir kalian nih ya sampai akhirnya menjadi sistem administrator gitu, yang di dalamnya itu mengurus IT security gitu di PT NeuronWorks Indonesia ini. Silakan mungkin Doni dulu ya mungkin. Oke, di sini untuk perjalanan IT karir saya sebagai sistem administrator dimulai dari saya bekerja di Jakarta sebagai teknisi data center. Jadi disitulah kita mulai belajar terkait bagaimana sih kita menjaga security pada level terendahnya, yaitu physical layer gitu, yaitu data center, di mana di sana tuh terdapat banyak server pelanggan dan lain sebagainya, dan kita harus benar-benar menjaga biar nggak semua orang itu bisa mengakses servernya secara fisikal gitu. Pertama dari situ dulu kita
terkait sebelum masuknya nanti aku jadi sistem administrator gitu. Setelah dari situ saya belajar menjadi seorang network engineer, di mana di sini tugas saya sama sih sebenarnya, bagaimana saya memantau, memanage network di suatu perusahaan agar tetap stabil. Yang pertama, yang kedua, bagaimana menjaga keamanan terkait network pada suatu perusahaan tersebut gitu. Terus selanjutnya pada akhirnya ya saya bekerja di sistem administrator di Neuron, di mana di sini saya diajarkan bagaimana sih kita benar-benar terjun masuk langsung memanage server itu seperti apa, kemudian bagaimana kita mendeploy suatu aplikasi, kemudian bagaimana kita meresearch bagaimana suatu server ini ada celah atau enggak gitu. Nah, itu sebenarnya sudah menyinggung-nyinggung ke arah IT security. Jadi semua pekerjaan yang saya perjalanan pekerjaan saya itu sebenarnya nyangkut-nyangkut juga sih ke IT security gitu. Jadi nyambung-nyambung juga. Jadi itulah sekilas karir saya gitu menuju sistem administrator, kira-kira gitu, Arangga. Oke, jadi untuk dari Doni ya. Nah, sekarang untuk Agung sendiri nih, bagaimana perjalanan karir Agung sampai akhirnya menjadi sistem administrator yang mengurus IT security di Neuronworks? Nah, pertama saya kan sekolah juga dulu jurusannya TKJ ya, Teknik Komputer Jaringan, waktu SMK-nya. Jadi diajarkan terkait server atau network gitu dan security di dalamnya. Lalu setelah sekolah lulus itu kerja di Jakarta. Di Jakarta itu sebagai technical support. Nah, itu lebih ke bagian networknya sih. Lebih ke mengamankan networknya seperti apa gitu. Nah, itu kerjanya di ISP atau Internet Service Provider. Kalau biasanya Telkom mungkin tahu ya, IndiHome. Nah, ini hanya saja swastanya gitu. Setelah dari situ, yang kedua di data center. Data center itu ya kurang lebih sama ya kayak Doni tadi sudah dijelaskan juga. Setelah di data center itu pindah ke Bandung, jadi technical support dan helpdesk itu balik lagi ke ISP. Nah, berarti lebih ke mengamankan network atau jaringan juga. Begitu. Nah, sekarang jadi sistem administrator di Neuronworks. Udah sih. Gitu mungkin. Berarti mungkin sebelum kalian bekerja menjadi seorang IT security atau sistem administrator itu mungkin kalian tuh belajar dulu skillnya gitu ya, mungkin dari sekolah atau mungkin misalkan belajar dari bekerja di bidang pekerjaan itu sendiri gitu ya. Nah, menarik kita bahas mungkin skill set seperti apa nih yang harus dimiliki seorang IT security begitu. Mungkin di Doni dulu. Security itu adalah salah satu puncak tertinggi dari keilmuan IT menurut saya. Kenapa? Karena kita berbicara comprehensive knowledge, ada konteks coding yang harus kita pelajari itu oleh programmer, oleh dia pemahaman terhadap algoritma aja bagaimana agar tidak salah gitu. Misalkan logiknya gitu. Misalkan kalau biar hacker tuh bisa menebak-nebak gitu. Oh, logik ini tuh kalau kayak giniin bakal terjadi error atau gimana gitu. Atau misalkan terjadi, oh ini bisa dijadikan celah untuk mendapatkan informasi tertentu di suatu kemudian serangan itu juga bisa dilakukan pada suatu jaringan tertentu gitu. Nah, kemudian kita juga di sini harus memastikan bahwa data yang disimpan di dalam sebuah perangkat itu aman, disimpan sesuai kaidah keamanan informasi security, bahwa kita juga harus memahami konteks bagaimana data itu diolah dalam sebuah database misalkan. Untuk itu, kita juga harus tahu bagaimana database itu dibuat, bagaimana database itu dikelola, bagaimana juga database itu diproses juga sih. Setelah itu juga kita harus memahami bahwa proses yang dilakukan ketika mengolah data itu running di sebuah platform atau operating system, dan kita juga harus memahami konteks bagaimana
mengamalkan operating system sendiri karena satu platform dengan platform yang lain memiliki karakter yang berbeda. Contohnya OS yang bersifat open source dan berbayar itu jelas berbeda ya. Contohnya kayak Windows sama Linux itu sangat berbeda gitu. Malah yang berbayar itu terkadang selalu aja ada celah untuk diserang oleh hacker. Contohnya bisa aja lewat virus misalkan gitu. Itu kan salah satu yang berbayar tuh bisa kan kayak Windows gitu. OS Windows kan biasanya apa namanya suka ada aja gitu. Kalau kita nggak pakai antivirus biasanya suka ada aja virus yang masuk ke sistem operasi Windows. Tapi beda dengan open source. Nah, hal-hal yang kayak gitu sih sebenarnya yang membedakannya. Mungkin itu sih dari saya ya. Oke, mungkin dari Agung. Nah, kalau Doni kan tadi faktor-faktor yang hard skill ya, yang komprehensif juga gitu. Nah, selain itu, tantangan berikutnya adalah ketika kita berbicara aspek keamanan informasi ini, tidak semua orang memahami konteks itu. Soft skill juga dibutuhkan, bagaimana cara kita mendeliver maksud tujuan atau objektif dari security itu sendiri terhadap stakeholder, tidak hanya customer, tidak hanya internal karyawan di perusahaan, tapi dengan orang IT-nya sendiri kita juga harus punya kemampuan berbicara. Dengan kata lain, proses analisa terhadap masalah-masalah itu harus komprehensif juga, tidak melihat dari satu titik, tapi kita juga menyadari bagaimana kebutuhan bisnisnya itu juga terpenuhi. Ya, jadi dengan kata lain, seorang security itu adalah orang yang komprehensif secara hard skill maupun soft skill gitu. Oke, berarti memang harus komplit ya dari segi hard Iya, skill-nya bagus, dari segi soft skill bagus ke internal kita, misalkan ke karyawan atau ke orang IT-nya sendiri kita harus bisa jelasin gitu ya. iya, Ataupun betul. misalkan kita ke klien bahasa kita ke klien itu juga harus dimengerti oleh klien, seperti itu mungkin ya. Iya, betul. Oke, mungkin menarik ya tadi sekilas ada penggunaan software juga ya. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya nih, apa saja software atau aplikasi yang harus dikuasai oleh seorang IT security gitu. Mungkin dari Doni dulu. Oke, biasanya untuk software atau aplikasi yang harus dikuasai di IT security berbeda-beda tergantung timnya masing-masing. Biasanya di IT security itu dibagi 3 tim. Yang pertama ada red team, yang kedua ada blue team, yang ketiga ada purple team. Yang pertama untuk apa namanya di bidang di 3 tim ini jelas berbeda tools atau software yang harus dikuasai gitu jelas. Yang pertama kayak red team itu lebih ke menyerang gitu, lebih ke bagaimana sih kita mendapatkan celah pada suatu aplikasi gitu. Nah, itu red team gitu pada suatu IT security, bagaimana dia mencari-cari kesalahan pada suatu aplikasi dan lain sebagainya gitu. Nah, nanti dia mereportkan ke Blue Team. Blue Team itu apa? Blue Team itu adalah orang yang menjaga aplikasinya lebih aman, termasuk di bidang networknya, di bidang aplikasinya, di bidang database-nya juga. Nah, itu Blue Team itu adalah orang-orang atau tim yang harus menguasai tools-tools yang apa namanya yang bisa menahan dan apa namanya setidaknya tidak ada celah yang bisa diserang oleh red team gitu yang bakal mencari-cari masalah atau kesalahan pada suatu sistem. Kemudian yang purple team yang ketiga adalah purple team. Purple team ini adalah gabungan sebenarnya. Dia harus bisa apa namanya istilahnya bisa mengetahui bagaimana cara mencari celah, terus bagaimana juga dia bisa menutupi celah tersebut gitu ya. Sekilas seperti itu sih terkait apa namanya yang harus dikuasai gitu terkait terus jelas intinya berbeda gitu di tiap-tiap tim. Jadi nggak semua tiap tim itu toolsnya sama gitu, pasti berbeda-beda. Bisa dilanjut mungkin itu aja sih dari saya. Oke, mungkin lanjut oleh Agung. Nah, mungkin tadi Doni menjelaskannya lebih ke segmentasi ya. Nah, kalau dari tim ofensif atau tim red team tadi yang tadi Doni kasih tahu. Nah,
Kalau di Red Team ini biasanya ada, kalau nggak salah ada Burp Suite, itu untuk scanning, kemudian ada Nessus juga, ada Acunetics juga, lalu ada Cobalt Strike. Nah, selain 3 itu juga ada namanya Nmap. Nah, itu sama juga untuk scanning, tapi lebih ke networknya. Lalu banyak juga aplikasi-aplikasi yang sifatnya open source. Nah, itu juga Nmap juga termasuk aplikasi yang open source. Tapi sebagai IT security ini kita juga nggak harus terpatok terhadap tools ya, tapi bagaimana gitu seorang defensif mempertahankan dan menjaga organisasinya, minimal harus memahami konteks bagaimana network defense-nya yang berjalan, bagaimana sebuah firewall itu dijalankan, lalu bagaimana sebuah firewall itu diimplementasikan, strukturnya juga seperti apa gitu. Nah, arsitekturnya juga harus dipikirkan matang-matang gitu. Apakah kita membutuhkan web access firewall, apakah kita membutuhkan HIDS atau network IDS, atau juga butuh IPS. Nah, mungkin itu beberapa contoh aplikasi-aplikasi yang sering digunakan oleh teman-teman juga gitu. Tapi tidak terbatas pada aplikasi itu saja, karena bagaimanapun juga IT security itu adalah sebuah ilmu yang sangat luas, sehingga tools-tools yang digunakan pun terkadang tools yang terkadang tools biasa, tapi mungkin dimodifikasi lagi, akhirnya menjadi sebuah tools yang sangat bermanfaat bagi ofensif dan juga defensif gitu. Oke, menarik sekali ya, tadi sudah dijelaskan ternyata ada beberapa segmen ya, ternyata ada tim merah, tim biru, tim ungu gitu ya. Juga mungkin tadi juga sudah dijelaskan juga oleh Agung terkait aplikasi-aplikasinya gitu ya. Banyak sekali mungkin aplikasi-aplikasi yang sudah ada dan juga ada yang gratis, ada yang berbayar dan lain-lain gitu ya. Nah, ini nih untuk orang awam nih seperti saya gitu ya. Bagaimana sih cara untuk menjadi IT untuk orang awam gitu menurut Doni? Oke, dari saya pribadi sih untuk teman-teman ya, yang teman-teman teman-teman yang awam terkait IT security ini bisa dimulai dari menentukan dulu kita mau masuk ke tim yang mana gitu. Sebelumnya kan saya udah menjelaskan juga bahwa ada 3 tim untuk IT security ini, ada red team, ada purple team, ada blue team. Nah, dari masing-masing tim tersebut jelas tools-tools yang harus dipelajari juga berbeda, termasuk bagaimana tahapan-tahapan menuju IT security, yaitu jelas berbeda juga, termasuk kayak contoh misalkan kayak red team kan tahapannya dia harus mengenali dulu bagaimana tools yang digunakan itu bagaimana untuk bisa melakukan attack ke suatu web misalkan, atau bisa mengattack suatu jaringan, mencari celah di suatu jaringan misalkan. Nah, teman-teman harus tahu dulu lebih senangnya ke bidang yang ke tim yang mana gitu. Nah, dari situ teman-teman juga bisa sih untuk belajar, untuk mendalaminya itu bisa di YouTube juga banyak kok, di YouTube, di Google, atau enggak bisa langsung konsultasi dengan teman yang udah memang di bidang IT security, itu juga bisa kok gitu. Jadi untuk belajarnya dari mana sebenarnya banyak gitu. Yang paling pasti sih di internet juga bisa untuk belajar otodidak secara sendiri gitu ya, untuk otodidak sendiri gitu, belajar bagaimana menjadi IT security ke depannya untuk menjadi lebih handal gitu. Selain itu juga teman-teman kalau misalkan ingin lebih diakui, misalkan teman-teman bisa mengikuti sertifikasi, salah satunya sertifikasi internasional itu SecCouncil. Terus kalau misalkan malas nih belajar otodidak, bisa juga mengikuti acara-acara seminar. Misalkan biasanya banyak sih yang seri-seri share seminar-seminar terkait IT security dan lain sebagainya, itu bisa juga diikuti, atau juga langsung training langsung juga bisa, salah satunya di cyber security bisa gitu. Jadi sebenarnya kalau mau dimulai dari mana banyak sih. Yang paling pasti kalau mau ini minimalnya otodidak, belajar sendiri dulu gitu dari internet gitu sih ya. Oke, mungkin kita breakdown satu aja ya. Mungkin dari segi yang tadi disebutkan bahwa ada namanya red team, itu dia menyerang ya, itu menyerang.
salah satu tahapan menyerang itu mungkin ada namanya tuh penetration testing mungkin ya. Nah, bagaimana sih proses untuk tahapan melakukan penetration testing itu pada satu aplikasi gitu? Oke, di sini saya coba jelasin secara sederhana dulu ya, apa sih penetration testing itu. Saya penetration testing itu seperti apa security testing yang mana dia menyerang suatu aplikasi dan mencari celahnya bahwa oh ini ada celah di sisi network kah atau di sisi aplikasi kah atau dari sisi apa gitu. Nah, penetration testing lah yang bisa mengetahui hal tersebut gitu. Nah, dari penetration testing sendiri itu ada berapa tipe sih di penetration testing ini. Tipe itu dalam artian diklasifikasikan atau misalkan segmentasinya ada apa aja sih istilah ininya ya terkait penetration testing itu. Yang pertama ada black box, yang kedua ada white box, yang ketiga ada gray box. Nah, black box ini itu apa sih sebenarnya? Black box penetration testing itu adalah si pentester dia tidak mengetahui informasi apapun gitu terkait instansi yang akan dilakukan penetration testingnya. Jadi istilahnya penetration tester itu hanya mengetahui nama instansinya aja, tapi tidak mengetahui bahwa dalamannya itu aplikasinya seperti apa, ada aplikasi apa saja, misalkan ada topologi networknya seperti apa, misalkan ada apa namanya, ada domain apa saja dan lain sebagainya. Nah, penetration tester tipe black box ini dia tidak mengetahui sama sekali dan tidak memiliki informasi apapun, hanya memiliki informasi sedikit saja terkait, hanya mengetahui instansinya aja istilahnya gitu, hanya sedikit banget informasi yang dia dapatkan gitu terkait black box penetration testing, sehingga tipe black box ini bisa dibilang lebih sulit sih ketimbang yang selanjutnya yaitu white box, di mana white box ini penetration testernya dia mengetahui informasi-informasi pada instansi tersebut gitu, bahwa instansi nih dilakukan penetration testing, dia memberikan informasi bahwa oh ini aplikasi ini loh yang mau kita tes, misalkan modul ini, misalkan dan lain sebagainya. Intinya adalah informasi-informasi yang dibutuhkan penetration tester itu diberikan gitu sama instansi tersebut untuk apa? Untuk lebih cepat dalam istilahnya mengetahui celah-celah yang pengen cepat diketahui oleh si instansi tersebut gitu. Kemudian ada yang tipenya gray box. Gray box ini dia hanya memiliki informasi samar-samar saja, misalkan dia cuma dikasih informasi bahwa instansi X, kemudian domainnya X, misalkan yang pengen di penetration testing, cuma sekedar itu aja gitu. Jadi nggak terlalu banyak informasi yang diberikan sama instansi tersebut. Secara sederhananya pengertiannya seperti itu. Kemudian ada juga apa namanya mungkin apa ya, tahapan mungkin ya, atau fase-fase melakukan penetration testing. Yang pertama ada apa namanya, ada pre-attack fase, di mana penetration tester ini melakukan riset. Riset di sini adalah dia mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya terkait instansi tersebut yang akan dilakukan penetration testing. Gitu secara sederhananya. Yang kedua ada attack fase, di mana penetration testing ini dia udah mulai melakukan testing dan eksploitasi, di mana di sini itu ada metodologi yang dilakukan dan yang dibuat gitu. Yang ketiga ada post attack fase, di mana penetration tester tersebut membuat dokumentasi dan memberikan reporting terkait hasil penetration testingnya kepada instansi tersebut. Kira-kira seperti itu sih untuk penjelasan terkait penetration testingnya. Oke, mungkin pasti di dalam sebuah penetration testing itu pastinya mungkin ada metodologi ya mungkin. Kira-kira bagaimana nih metodologi yang digunakan dalam memanfaatkan perkembangan teknologi
khususnya di bidang IT security? Oke. Di sini ada beberapa metodologi yang bakal kita coba share mungkin ya. Yang pertama ada metodologi OSINT. Apa sih OSINT? OSINT itu kepanjangannya ya, Open Source Intelligence Methodology, OSINT itu. Nah, apa sih OSINT itu? OSINT adalah praktik mengumpulkan informasi dari sumber yang dipublikasikan atau tersedia untuk umum. Contohnya misalkan kayak misalkan kita mau PT Neuron mungkin ya. PT Neuron gimana sih cara metodologi OSINT ini bekerja? Dia pertama bakal mencari suatu istilahnya kan instansi itu pasti ada yang namanya istilahnya domain mungkin ya di instansi tersebut yang dipublish secara umum gitu yang bisa diakses oleh beberapa orang. Nah, di situ penetration testing dia bakal mengumpulkan informasi bahwa di suatu di instansi ini ada IP apa saja sih, ada DNS apa aja gitu. Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut, ada DNS ABCD, dia bisa mencari mengumpulkan informasi bahwa di DNS tersebut ada port apa aja yang open misalkan. Nah, sederhananya seperti itu. Nah, itu biasanya toolsnya pakai apa sih teman-teman untuk menggunakan metodologi ini? Banyak sebenarnya. Salah satunya ada di OS Kali Linux, sebenarnya itu udah lengkap sih tools untuk melakukan penetration testing. Nah, di situ teman-teman mencari informasi dan mengumpulkan informasi terkait data-data yang dipublish secara umum. Misalkan contoh kayak Instagram. Di Instagram kan biasanya di PT Neuron kan ada Instagramnya NeuronWorks. Di situ ada informasi juga, ada URL-nya. Ada URL ini. Nah, itu juga termasuk salah satu metodologi untuk melakukan penetration testing ya. Istilahnya salah satu metodologinya itu OSINT ini gitu. Kemudian yang kedua ada metodologi social engineering, di mana social engineering penetration testing ini biasanya targetnya ya teman-teman biasanya itu penetration testing itu biasanya bakal nanya-nanya terhadap kepada helpdesk misalkan atau enggak resepsionis atau enggak user atau enggak sistem administrator sendiri. Biasanya penetration testing itu biasanya suka nanya-nanya nih, ini aplikasi ini di mana ya IP-nya misalkan atau gimana. Biasanya dia itu orang-orang yang kita yang kita tahu tapi sebenarnya dia itu sedang melakukan social engineering pentest gitu, menggunakan metodologi social engineering pentest gitu, di mana dia itu mengumpulkan informasi dengan menanya-nanyakan kepada beberapa pihak, salah satunya user atau klien misalkan, atau ya tadi aku sebutin resepsionis juga biasanya karena dia tidak tahu apa-apa mungkin ya, dia cuma ditanya-tanya ya mereka menjawab sesuai apa yang dia ketahui. Misalkan dia menanyakan, kalau PT Neuron ini teh webnya apa ya URL-nya. Nah, sesederhana itu pun itu menjadi dia mengumpulkan informasi menggunakan social engineering metodologi, maksud saya itu kayak gitu. Jadi di sini tuh lebih ke lebih ke teman-teman penetration testing itu lebih ke mencari informasi yang sifatnya dengan personal gitu. Dia mencari data-data itu secara personal dengan orang-orang yang bekerja di instansi tersebut gitu. Jadi secara sederhananya kayak gitu, social engineering penetration testing. Makanya teman-teman sysadmin, teman-teman resepsionis atau teman-teman marketing mungkinnya harus lebih hati-hati memberikan informasi bisa berupa akses, bisa berupa website atau gimana, itu harus lebih hati-hati lagi. Karena itu bisa menjadi salah satu metodologi teman-teman penetration testing untuk mengumpulkan informasi ya untuk melakukan nantinya penetration testing ke tahap selanjutnya.
Gitu sih dari saya. Kemudian ada lagi satu lagi metodologi di network ya. Mungkin bisa dibantu Bung untuk penjelasannya terkait network metodologi ini. Untuk di network ini pelaku penetration testingnya pasti tahu tuh mengumpulkan informasi dulu kayak yang tadi disebutin sama Doni, ada OSINT atau sosial ya. Nah pasti dari situ kan tahu tuh dari alamat webnya, misalnya www.neuronworks.co.id. Nah dari situ kan pasti tahu IP-nya juga, tahu tempat nyimpen hostingnya di mana gitu. Kalau sudah kayak gitu kan tahu juga IP-nya di mana, IP-nya berapa gitu. Setelah itu pasti di-scan, kalau network itu pasti di-scan dulu menggunakan Nmap misalnya. Di-scan IP-nya baru muncul tuh port-port yang dibuka oleh server tersebut misal. Setelah dibuka, setelah di-scan pasti kan terlihat tuh port-port yang kemudian bisa dieksploit gitu. Jadi setiap pentest, pelaku pentest ini pasti sudah tahu juga vulnerability dari setiap port-portnya gitu. Misalnya yang paling sering itu dari router. Router itu perangkat jaringan ya. Nah di kantor juga ada. Jadi si router ini bisa diakses melalui web atau dari aplikasinya sendiri. Nah harusnya dari aplikasi itu nggak boleh kalau lewat IP public. Soalnya si pelaku pentest ini bisa gitu ada scriptnya, bisa langsung exploit, nanti exploit portnya, port dan IP-nya, nanti langsung dapat username password-nya. Nah, kebayang kalau misalnya pelaku ini tahu gitu akses ke router dari kantor gitu kan, bisa tahu password jaringan kantor seperti apa gitu, kemudian server-servernya, kemudian username password untuk login hotspot misalnya, itu kan jadi bahaya juga gitu. Mungkin nambahin itu aja sih. Oke, mungkin kita sekarang masuk ke studi kasus ya. Kita akan buka beberapa isu terkait cyber security. Coba tolong dibuka. Nah, kita coba buka nih, ada berita dari styletribunenews.com. Dikabarkan bahwa Bank Indonesia diretas hacker 74 GB data bocor. Apa itu ransomware Conti yang serang BI? Akun tersebut mengkonfirmasi kebocoran data Bank Indonesia kini lebih luas dari yang sebelumnya. Sebelumnya Bank Indonesia atau BI membenarkan sebanyak 16 komputer di cabang Bengkulu mengalami serangan ransomware dan kebocoran data. Ini cyber attack threatens work stoppage at Coca-Cola distributors. Di sini disebutkan dari berita edition cnn.com, ransomware attack affected website of 5,000 schools. Jadi ternyata ya cyber attack ini bisa juga gitu ya menyerang perusahaan-perusahaan yang sudah besar gitu kayak BI gitu ya, Coca-Cola gitu ya. Menurut Doni dan Agung ini kenapa nih bisa terjadi gitu? Apakah memang gara-gara defensifnya kurang bagus atau memang gara-gara memang attack-nya aja nih yang luar biasa gitu? Sebenarnya cara nge-attack itu nggak harus dari luar kok. Sebenarnya dari diri sendiri juga dia bisa membahayakan jaringan internalnya Bank BI-nya sendiri, bahwa misalkan nih kayak contoh employee-nya bahwa dia nggak sengaja mengklik suatu link atau misalkan mengklik suatu berita yang sebenarnya itu tuh ngedownload virus atau gimana. Nah itu sebenarnya bisa jadi penyebab juga dia menyerang lewat virus itu gitu. Makanya kan disebutkan di berita juga bahwa dia melakukan attack-nya sebenarnya awal mulanya dari virus yang ada di employee di salah satu komputer mungkin ya, dan dia mulai menyebar dari lewat jaringan itu, dari virus, kemudian dia menyebarkan virus itu lewat jaringan, itu sangat memungkinkan gitu. Jadi apa namanya, cara-cara mengambil informasi atau data itu juga bisa juga lewat virus itu karena keteledoran mungkin ya istilahnya, atau enggak kekurang waspadaan terhadap virus itu sendiri sebetulnya gitu. Jadi ya aku lihat sih
gitu. Jadi apa namanya, bukan masalah jaringannya yang kurang defensif atau bisa serangan attack-nya kurang apa terlalu keren gitu bisa serangan attack-nya, enggak sih. Jadi sebenarnya banyak faktor yang bisa bisa ngambil data tersebut gitu, bisa jadi dari ya kita diri sendiri gitu sebagai employee-nya, bahwa kita tuh jorok sebenarnya, bisa download virus, misalkan nggak sengaja mungkin ya ke download, misalkan kemudian tersebar melalui jaringan. Nah, itu mungkin aja gitu. Jadi kalau dilihat-lihat sih itu. Oke, mungkin ada tambahan dari Agung? Ya, jadi benar yang dikatain Doni. Kadang orang tuh nggak sadar gitu kalau misalnya di emailnya ada juga phishing gitu. Nah, phishing itu biasanya lewat email. Ada link-link yang kelihatannya terpercaya, padahal itu aneh gitu. Kalau diklik mungkin halamannya hampir sama kayak yang aslinya gitu. Nah, terus atau misalnya kayak kita lagi mau download aplikasi gitu kan, kadang orang mau download aplikasi-aplikasi yang di-crack gitu. Misalnya kayak Microsoft Office yang di-crack. Nah, kadang banyak iklannya tuh kan, banyak ada pencetan tombolnya yang banyak gitu. Nah, kadang ada user itu nggak tahu gitu, jadi salah klik download gitu. Jadi yang ke download itu malah si ransomware itu gitu. Terus di laptopnya juga kadang apa firewall tuh kan suka dimatiin gitu. Nah, itu juga bisa pengaruh gitu. Oke. Jadi sebenarnya dimulai dari kita sendiri ya gitu. Jadi bagaimana menjaga diri kita tuh jangan sampai apa yang tadi kata Doni katakan mungkin jorok gitu ya. Jangan download aplikasi-aplikasi yang nggak jelas gitu mungkin ya. Itu akan membahayakan perusahaan kita gitu ya. Contoh mungkin di BI begitu ya. Oke, mungkin terima kasih nih rekan-rekan telah menjelaskan terkait IT security. Mungkin ada kata-kata terakhir mungkin kepada Sobat Ngeteh sebelum kita tutup sesi ngeteh kita hari ini. Baik, jadi mungkin perkembangan revolusi industri ini kan, industri 4.0 ini kan menyebabkan aplikasi jadi semakin banyak ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya gitu, dari tahun waktu saya masih SD gitu. Nah, sekarang pasti banyak banget, hampir semua perusahaan juga ada aplikasinya sendiri gitu. Nah, semakin banyaknya aplikasi ini pasti vulnerability pun bertambah banyak gitu. Tapi sayangnya jumlah IT security yang profesional itu hanya sebatas itu-itu saja. Mungkin ini saatnya kita untuk start to lead gitu, dengan leading self, dengan menggunakan kapasitas diri untuk berbuat lebih banyak dengan IT security untuk bisa lebih berkembang. Saya bisa, kamu pun bisa. Wih, mantap, mantap. Saya bisa, kamu pun bisa gitu ya. Jadi memang kalau misalnya kita punya keinginan gitu ya untuk belajar IT security, kita lebih kalau ada pengen lebih niat lagi, kita bisa sertifikasi gitu, bisa pelatihan atau misalkan mengikuti pelatihan yang gratis, itu juga banyak di online gitu, di Google atau di sosial media gitu. Oke, mungkin terima kasih teman-teman, terima kasih atas waktunya Doni dan Agung. Sehat-sehat selalu ya, dan juga sehat-sehat selalu juga untuk para sobat ngeteh dimanapun berada. Mungkin segitu aja, sampai jumpa lagi di episode ngeteh berikutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Runworks, let's play the game.